Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembalap asal Kanada, Rusty Wiat, menjuarai gelaran internasional F1 Powerboat 2024 di Danau Toba. Sebuah gang di Jalan Brigjen Katamso Medan Maimun mendadak ditembok oleh pengelola sekolah swasta. Kantor pos unit Secanggung menyalurkan bantuan beras sebanyak 341 karung ke Pulau Jaring Halus menggunakan kapal laut. Kantor pos unit Secanggung menyalurkan beras bantuan ketahanan pangan untuk warga Pulau Jaring Halus, Kabupaten Langkat menggunakan kapal laut. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pihak Pos Indonesia kepada warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Kantor pos unit Kecamatan Secanggung bersama petugas gabungan menyalurkan beras bantuan pangan cadangan dari ketahanan nasional kepada keluarga penerima manfaat di Desa Jaring Halus, Pulau Jaring Halus, Kabupaten Langkat. Penyaluran beras bantuan ini menggunakan kapal laut dari dermaga Secanggung menuju Pulau Jaring Halus. Sebanyak 341 karung beras berat 10 kg diberikan kepada warga. Penyaluran bantuan pangan ini merupakan tahap ketiga tahun 2024. Masih ada 4 kali penyaluran lagi di Kecamatan Secanggung. Dari kantor pos Secanggung untuk Desa Jaring Halus sebanyak 341 kpm. Itu disalurkan untuk yang bulan berapa? Untuk bulan Februari, tahap kedua. Bantuan beras ini sebagai bentuk kepedulian pihak Pos Indonesia agar warga Desa Jaring Halus tidak perlu repot datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan beras. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. 5 rumah kontrakan di Jalan Babolon, Kota Pematang Siantar hangus terbakar. Diduga api berasal dari korslet arus listrik dari salah satu rumah kontrakan. 5 unit rumah kontrakan permanen di Jalan Babolon, Kota Pematang Siantar terbakar pada Kamis siang. Warga sekitar lokasi panik melihat kobaran api yang telah membakar salah satu rumah kontrakan ini. Aparat kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung memanggil petugas damkar Pemko Siantar. Penghuni rumah kontrakan yang ikut menjadi korban kebakaran tak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah, sehingga satu sepeda motor ikut terbakar. Api yang berkobar akibat angin kencang dan cuaca panas menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Aku no komen kok. Berapa rumah bang terbakar bang? Ini 1, 2, 5, 4, 5. Ini baru main. Yang itu aja. Hanya belum nampak ini. Ya itu tadi. Sebelumnya, warga dan penghuni kontrakan mencoba mengamankan barang-barang yang masih bisa terselamatkan dari kebakaran. Kini pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi sekitar guna melakukan penyelidikan akibat dari kebakaran. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. 2 terdakwa perkara perdagangan kulit harimau di Padang Sidimpuan dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Martua Simarmata dan Daud Yusuf Simarmata Kamis siang lalu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Mereka adalah 2 terdakwa perdagangan kulit harimau Sumatera dan sisik tenggiling. Kakak beradik itu hanya dapat tertunduk lemas di kursi pesakitan saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan.
Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dengan tegas menyatakan kedua terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Mendengar tuntutan jaksa, kedua terdakwa membacakan eksepsi nota pembelaan. Keduanya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Mendengar pernyataan kedua terdakwa, majelis hakim menunda persidangan 2 pekan ke depan dengan agenda sidang putusan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ini untuk Martua Simarmata ini masing-masing 3 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebesar 100 juta rupiah dan subsidiar 1 tahun. Demikian juga dengan terdakwa Daud Yusuf Simarmata, hukumnya tidak ada berbeda. Pasangan mereka ini, mereka membawa memiliki membawa untuk memperdagangkan gitu. Mereka membawa untuk diperdagangkan gitu. Sebelumnya, kasus bermula saat Martua bertemu dengan Dahrin Rangkuti di rumah Daud. Saat itu, Dahrin menunjukkan kuku harimau kepada Martua. Kemudian, kuku tersebut diunggah Martua ke laman Facebook untuk dijual. Martua dan Daud kemudian tertarik untuk menjual kulit harimau yang didapat dari 3 orang di Mandailing Natal dan 15 kg sisik tenggiling dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kini polisi telah memburu Dahrin dan pihak lain yang terlibat. Tuti Alewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024. Rapat pleno digelar di Aula Komisi Pemilihan Deli Serdang, Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Rapat berlangsung selama 5 hari untuk hasil di setiap kecamatan. Rekapitulasi suara berlangsung dari Kecamatan Gunung Meriah, Bangun Purba, Pagar Merbau, STM Hilir, Siburu Biru, dan Kecamatan Beringin. Ketua KPU Deli Serdang mengatakan ada 2 kecamatan yang masih menunggu sinkronisasi data, yaitu Kecamatan Percut Setuan dan Kecamatan Tanjung Morawa. Pada rapat pleno ini turut disaksikan seluruh saksi partai dan saksi caleg. Semuanya sudah selesai ya, semuanya tadi Percut sudah menyelesaikan, tinggal sinkronisasi data yang yang masih ada kekurangan, kesalahan, yang salah input mungkin. Juga itu tuh Percut ya, Tanjung Morawa juga sebenarnya seperti itu. Mungkin mudah-mudahan besok mereka sudah bisa melakukan pleno di tingkat kecamatan, dan setelah tingkat pleno tanda tangan untuk hasil, kemudian bisa dibawa langsung ke kabupaten. Dalam rapat pleno turut dikawal ketat oleh pihak kepolisian, diharapkan rapat berlangsung aman dan kondusif. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.